Jangan gitu, kalau sekarang mah jawabannya kalau mau jujur-jujuran, lo mau ala Sirekap atau account? Ala Sirekap atau ala C1 hasil? Ya. C hasil. Pembuktian TSM itu sulitnya bukan main. Misalnya kalau ada peran kepala desa, ya kepala desanya mesti dibawa tuh ke sidang MK untuk memberikan saksi-saksi. Berapa persen kemungkinan KPU mengumumkan hasil pileg dan pilpres itu malam-malam lagi? Hen, kalau ini dipakai sebagai modus, dia pasti malam lagi. Malam lagi. Malam lagi, bos. Oh gitu jadinya. Lu marah-marah melulu, Hen? Enggak, lu jangan nanya-nanya nih, podcast gue enak aja. Apaan lu? Emang gue nggak boleh nanya? Lu kalau di podcast gue, lu nanya gue melulu. Jangan gitu caranya lah. Mulai ya? Udah dari tadi, gue udah mulai. Ya, ini saya sama Pak BW. Pak BW, kenapa nggak live TikTok lagi? Udah kehabisan bahan apa gimana? Apa gara-gara follower nggak naik-naik? Nggak apa-apa, ngaku aja di sini mah. Gue lagi model kayak lu. Gue ditanya. Lu mau yang jujur apa jujur banget? Yang jangan gitu, kalau sekarang mah jawabannya kalau mau jujuran, lo mau ala Sirekap atau account? Ala Sirekap atau ala C1 hasil? Ya. C hasil. Jadi kenapa nggak live TikTok lagi? Yang kalau jujur banget, karena yang biasa bantuin untuk ini sakit melulu dia. Sejak diajak live, sakit melulu dia. Oh, masuk angin. Masuk angin melulu dia, biasanya nggak pernah keluar ruangan, jadi masuk angin terus dia. Nggak masuk angin beneran nggak? Beneran. Atau diikuti mungkin? Nggak, serius kenapa nggak live TikTok lagi? Kan ditungguin sama follower-followernya. Roh-roh jahat nempel ke dia, jadi sakit. Saya full sakit deh. Orang ditanyain serius juga. Ini jawabnya serius emang itu. Ini kesana biar kita keren juga kan. Oh ginian. Nggak, Hen, lu kemana aja lu, Hen? saya tuh mencari tahu kenapa bisa begini. Tadi dulu saya belum puas. Iya. Serius kenapa itu belum? Iya, kayak gitu. Tapi masih memantau Pak BW. Memantau karena sekarang yang paling penting kan sekarang real count. Real count dari 01 dia bilang tunggu dulu, selesaikan dulu karena verifikasinya memang memerlukan langkah yang lebih cermat gitu loh supaya tidak salah gitu. Ini kan sebetulnya secara de facto nih 02 udah menang. Iya dong. Nah ini kan Jangan ngomong sudah menang dong, dimenangkan. Sudah dimenangkan. Dimenang, karena ada unsur bahwa dia tidak menang dengan sendirinya. Lalu ada 3 alasan untuk bisa menjelaskan itu. Tolong jelasin biar agak lama nih podcastnya. Pertama ngelihat dari data 2014, 2019, 2024 mengenai ininya Pak Prabowo. Di situ dilihat tuh kan dia stuck di angka sekitar 20-an aja, 20-an aja kalau yang sendiriannya itu kan. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari sisi itu, kalau tiba-tiba naik sampai 57 tuh, kan ada pertanyaan tuh. Terus kedua, antara Gerindra dan Pak Prabowo. Beda. Iya. Itu kan mestinya lu yang jelasin tuh. Enggak. Sebagai surveyor tuh lu yang jelasin. Nanti aja kalau di Terus yang podcast lo ketiga, gua jelasin. exit poll menurut temen gua itu yang menang Gerindra. Tapi kenapa justru Golkar yang meningkat tajam? Ya itu benar tuh. Itu yang nggak bisa dijawab teman-teman yang Nah melakukan exit itu poll. akhirnya kemudian analisisnya ke analisis politik. Gimana? Ini Pak Jokowi sebenarnya serius mau bersekutu dengan Gerindra atau dia ingin menggunakan Golkar sebagai kendaraannya dia. Nah itu muncul tuh di situ Nggak, tuh. bukan begitu sih sebenarnya. Ini gua nanya ya, menurut Mas BW, sebetulnya Pak Jokowi itu beneran merelakan Pak Prabowo jadi presiden nggak sih? Nah itu kalau melihat pola yang tadi kayaknya nggak serius-serius amat. Dan Pak Jokowi tetap ingin mengangkat anaknya lah. Kalau Pak Jokowi jadi menterinya Pak Prabowo boleh nggak sih? Secara hukum tidak ada larangan. Tapi secara kemudian politik, masa sih dari calon presiden, terus tiba-tiba Kali aja dia mau jadi menhan. dia mendowngrade dirinya sendiri kan nggak mungkin juga, bos. Nggak ada balik kayak yang tadi. Jadi menurut Mas BW, kalau dari fakta-fakta yang dilihat oleh Mas BW, ini katanya nggak serius-serius amat.
Pak Jokowi mendorong Pak Prabowo? Kalau saya ngelihat Bapak Jokowi tetap akan melindungi kepentingan diri dan keluarganya. Kalau analisis saya, di situ aja sih sebenarnya, Bos. Makanya kalau kita lihat kenapa PSI sekarang agak naik, jangan-jangan itu juga sebagai istilahnya itu second kino-nya dia untuk kalau terjadi apa-apa di partai yang sekarang dia ingin bergabung. Marah kali adiknya ngeliat kakaknya lolos. Terus dia ngamuk. Diselesaikan di meja makan terus begitu. Bisa sih beres ya. Ini kalau Pak BW ngelihat di lapangan selama live kemudian memantau, sebetulnya reaksi rakyat terhadap hasil pilpres itu gimana sih? Kita ngomongin pilpres ya, nggak usah pileg dulu nih. Kalau saya banyak yang marah sih sebenarnya. Banyak banget yang marah. Itu kan kalau dibagi komposisinya, anak-anak yang mahasiswa yang aktif, baca bukunya banyak macam-macam gitu, dan ini bisa dikonversi melalui orang-orang yang nonton Dirty Vote. Itu di 12 kota penuh, Bos, dan sekarang tetap ada undangan dari 70 kampus. Dari minat dari situ kemudian tinggi, dan kalau dilihat kemudian bukan minatnya saja, terkonfirmasi mereka itu tambah geram. Jadi wajar aja kalau Ferry di mana-mana dihambat. Dia menyebar kegeraman. Nah, tapi kan Dirty Vote. Misalnya orang habis nonton nih Dirty Vote, ada berapa 1.000 orang. Kalau lo bilang geram kan paling buntut-buntutnya mereka 1.000 orang. Itu menggerung. Bukan menggerung. Nggak, maksud gua kalau Dirty Vote cuma bisa membuat orang geram. Tapi jangan salah gini. Setiap anak aktivis itu dia punya kelompok. Apalagi kalau itu gabung dengan guru-guru besar. Nah, dia akan, kan kalau terjadi fusi itu ledakan yang terjadi, Bos. Nah, kita nggak tahu nih fusi ini terjadi nggak. Nah, kalau fusi ini kemudian ketemu dengan kelompok misalnya mama, kelompok-kelompok aktivis lain, teman-teman santri, ya, kelompok-kelompok yang memang concern terhadap isu menegakkan integritas, itu bisa terjadi fusi dan ledakan. Dan sekarang kan kelihatan yang kedua, gerakan-gerakannya sekarang walaupun kecil kan sudah mulai orang ada 1 Maret kemarin, katanya 5 Maret juga akan, 10 Maret juga akan. Jadi ini akan terjadi seperti itu. Walaupun, dan ini bisa dikonfirmasi lagi dengan respon dari aparat penegak hukum ya. Kan kemarin sudah ada video beredar tuh. Satu mahasiswa yang didatengin oleh teman-teman dari kepolisian. Jadi kayak gitu, mereka juga lagi ngukur-ngukur. Gitu. Didatengin gimana maksudnya? Ditanyain, kok bawa kaos ini, terjadi apa gitu. Jadi mulai terjadi dalam tanda petik ya. Gerakan-gerakan yang akan menderadikalisasi, bukan menderadikalisasi, yang mendelegitimasi upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa. Nah, gini, Mas, kan diantara kita bertiga nih, sama Ucup, gua lu Ucup. Lu kan 2. Enggak, 1. Iya, oke. Ini nggak ada hubungan sama Pilpres kan? Nggak ada. Soalnya masalah 1, 2, 3 ini kan belum selesai nih. Iya. Mas, ini ada 2 pertanyaan dan gue yakin pertanyaan ini. Kok lu ngomongin 2 melulu sih? Ya emang ada 2 pertanyaan lagi. Ini apaan? Semuanya afiliasi ini kedua lu. Alam bawah sadar gitu ya? Enggak, bukan begitu. Karena pertanyaan ini penting. 3 pertanyaan lah kalau gitu. Ya. Yang pertama, Mas, waktu lu di MK, sidang MK 2019, itu kan banyak sekali perguncingan, itu sebetulnya hal yang mustahil. Sidang MK itu. Karena misalnya yang pertama, pembuktian TSM itu sulitnya bukan main. Misalnya kalau ada peran kepala desa, ya kepala desanya mesti dibawa tuh ke sidang MK untuk memberikan saksi-saksi. Nah, terus apa sih sebetulnya yang diharapkan dari sidang MK itu? Kan lu pernah mengalaminya dengan bukti-bukti yang banyak banget itu, dan ternyata akhirnya memang yang pertama tuh yang paling penting, lo mau menempatkan MK itu apa gitu. Tujuan lo apa menempatkan itu? Kalau sekedar menguji jumlah suara, sakit lo. Jumlah suara itu adalah output dari sebuah proses. Prosesnya itu, Bos, yang mesti dikemukakan.
proses yang rusak dan curang menghasilkan suara yang curang, hasil kecurangan itu tuh. Jadi dia harus diubah menjadi constitutional stage. Apa pelajaran yang lo ambil kalau misalnya nanti Mas BW harus berhadapan lagi dengan hakim-hakim MK? Saya ngambil 3, Bos. Yang bagian pertama, saya mau mengatakan bahwa kecurangan ini jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Itu bagian pertama itu. Terus kedua, kecurangan itu harus kita petakan. Terus ketiga, mengubah paradigma yang terjadi dalam persidangan itu. Mencoba mengubah itu. Ini isunya ini bukan sekedar sengketa mengenai penghitungan suara. Tapi sengketa mengenai proses dan adanya pelanggaran konstitusional. Bos, 22E ayat 1 mengatakan pemilu itu harus jujur dan adil. Kalau prosesnya tidak jujur dan tidak adil dan akan menghasilkan angka ini angka yang tidak jujur dan tidak adil. MK harus sampai ke situ. Tapi gini lah Mas, sejak Gibran diloloskan oleh MK, kan harusnya orang-orang seperti Mas BW ini sudah teriak tolak pemilu dong. Tapi sekarang telat. Enggak juga, kan itu ditolak. Tolak keterlibatan Gibran. Bos, ada yang menarik yang ketiga. Oh iya, maaf. Komposisi hakim di MK itu menarik untuk dilihat sekarang. Yang jelas Paman tak bisa lagi ikut bersidang dan itu sudah dikonfirmasi melalui penjelasan ketua MK yang sekarang. Karena adanya konflik of interest dan itu menindaklanjuti hasil MK-MK. Paman nggak boleh sidang, magabut dong dia. Kan dia masih bisa sidang yang ini. Oh, yang ini yang pemilu duluan dia nggak boleh. Nah tadi itu loh, kayak kata Mas BG kan, kalau lu ngomongnya BG, BW. Oh ya, kata Mas BW. Beda banget. Bambang Gijanto. Maaf, bisa saya terpengaruh keadaan. Tapi kan dua-duanya tokoh besar lah. Sama lagi toko kali. Ya, yang depannya B itu besar. Nih, Mas, tapi kan maksud gue gini loh. Kalau ada banjir di depan, terus lo bawa motor, dan lo tahu kalau lo terabas itu banjir, maka lo akan mogok, gitu ya. Terus lo terabas juga, mogok lo. Terus Mas Bayu marah-marah, kan aneh. Maksud saya, begitu udah ada Gibran, kan kita tahu dia pasti menang. Terus kita diamin dia ikut, terus menang lah ini. Terus lo mau protes ke MK, kan aneh buat gue. Sekarang pertanyaannya, emang lo mau menggunakan MK sebagai satu-satunya sumber untuk menyelesaikan masalah? Nah, tolong diterangkan. Nah, bagian pertama gini dulu, Hen. Kita harus menghidupkan setiap kemungkinan yang bisa membangun optimisme. Itu harus dihidupin dong, Bos. Ya. Para pemenang itu bukan jumlahnya banyak. Seperti teman lo Rocky ngomong kayak gitu. Para pemenang itu bukan karena orang-orang yang hebat, tapi orang-orang yang tekun dan orang-orang yang mempunyai kemampuan terus-menerus mencoba, berupaya, berikhtiar. Itu kan yang akan tinggal. Itu bagian pertama itu. Terus kedua, seolah-olah itu jalan hanya satu. Kan enggak. Ada hak angket terus didorong juga dong. Saya mendengar ada yang ingin melakukan people tribunal. Harus dorong juga dong, Bos. Angket itu memerlukan task force. Dorong juga dong. Aku dengar teman-temanmu dari kolega kalangan akademisi juga sekarang concern banget, udah mulai bergerak. Nah itu dong, itu juga mesti digerakkan dong. Jadi menghidupkan harapan itu harus terus dilakukan. Dan setiap kemungkinan untuk menghidupkan harapan itu harus dilakukan, Bos. Kalau saya sih itu sih. Misalnya, saya punya pengalaman 30 tahun di bawah Orde Baru. Satu-satunya lembaga yang head to head dengan kekuasaan Soeharto pada itu ya YLBHI. Dia bahkan kemudian dituding, ya dia itu cuman kayak window shoppingnya Orde Baru aja untuk mengatakan bahwa Orde Baru masih demokrasi, masih ajal kok ada YLBHI. Tapi kan terus berjalan, mengkonsolidasi diri. Kok jangan kayak orang kalah walaupun lo kalah, Hen. Enggak, Mungkin lo tuh, aduh. Orang saya lagi belajar jadi host. Lo selalu tahu Mas ya. Muka lo kalau jadi hostnya kayak gue gini.
Dia nih sekarang sosok ngeri. Ya. Dia ngaca Mas. Kok begitu ngeliat lu jadi host, kok tiba-tiba jenggot lu jadi putih di situ. Gue juga. Mas, ini dia ngajak bercanda host terus. Gue nih lagi berusaha jadi host yang misterius. Serius. Mas, sebetulnya Prabowo tuh kayak gimana sih orangnya? Aduh, lu tanyalah sama istrinya, sama keluarganya, tuh gua sih. Ya kan lu sempat deket sama dia tuh. Nggak, misalnya ini kejadiannya di 2019, dia menang gitu. Hal pertama yang dia lakukan apa ya? Waduh, gua disuruh nebak-nebak tuh susah. Hubungan saya dengan Pak Prabowo tuh sebenarnya hubungan profesional aja. Pada saat itu dia memerlukan lawyers. Dan tentu lawyers yang tangguh kan yang dia Ya, lu cari. tangguh banget. Tangguh sama tangguh. Tangguh. Bedanya tipis-tipis Ya, aja. tangguh. Ya, jadi dia cari seperti itu ya. Ya udah. Jadi profesional aja. Kalau udah kasih kuasa, scope of works-nya ini, ya kita berjalan di situ. Mas, saya itu lagi nantang KPU KPU. untuk tidak mengumumkan hasil Pilpres dan Pileg jam 12 malam lagi. Menurut lo, sebagai seorang yang senior, yang lahir duluan, berapa persen kemungkinan KPU mengumumkan hasil Pileg dan Pilpres itu malam-malam lagi? Men, kalau ini dipakai sebagai modus, dia pasti malam lagi. Malam lagi. Malam lagi, Bos. Karena orang udah pada capek. Nggak ada lagi upaya-upaya yang mempersoalkan gitu-gitu kan. Itu apalagi ini bulan puasa pada tarawih semua gitu. Jadi ya ini tadarus. Ya kan, apalagi Ramadan ini. Ya Allah, Ramadan ini belum tentu ketemu Ramadan yang lainnya. Tapi kan ini kalau Ramadan mereka berbuat zolim kan berkali-kali lipat dosanya. Jangan lupa pintu maaf terbuka sangat lebar juga. Jangan-jangan itu modus juga. Jadi melakukanlah kejahatan dan segeralah minta maaf. Ditutup dengan Idul Coba Fitri. Ustadz Felix Xiao menjelaskan ini. Ini juga ya. Dia jadi panjang juga pikirannya ya. Iya. Udah itu nggak mungkin. Lu kan nggak boleh. Lu latihan sabar. Mau marah bagaimana, Bos? Latihan sabar. Mau nempeleng bisa Tapi jadi. mungkin nggak sih pemilu ini diulang? Yang bisa bikin pemilu ini diulang MK atau DPR melalui hak angket? Nggak dong. Kalau DPR Kan pemilunya karena banyak kecurangan, batal deh, kita ulang aja. kalau secara legalitas pemilu diulang itu kan ada syaratnya, Bos. Ya kan? Misalnya ada bencana alam kayak gitu sehingga terjadi ini, bukan diulang itu ya. Oh, diulang tuh ada satu alasan yang menyebabkan syarat-syarat untuk melakukan pemilu itu harus dilakukan kembali. Cuman kalau pakai politik bukan diulang kali, Bos ya. Diapain? Ditumbangkan dulu kekuasaannya secara konstitusional, maka kemudian dilakukan pemilu baru. Coba bisa gitu ya? Nggak bisa gitu, Bos. Ibu Mega kira-kira setuju nggak? Nah, ini yang menarik nih. Ibu Mega, suka atau tidak suka, harus dipandang sebagai salah satu pilar yang menjaga proses demokratisasi. Dengan dia tidak setuju dilakukan perpanjangan masa jabatan, 3 kali jabatan presiden, itu sebenarnya dia sedang meletakkan tonggak supaya proses konstitusional itu berjalan. Kalau Ibu Mega bisa ketemu saja dengan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai Islamis, misalnya dengan ketemu siapa? Habib Rizik. Usulan itu kan. Terus ketemu lagi dengan kelompok apa istilahnya? Bukan budayawan, kultural. Kultural, Sultan Hamengkubuwono X. Ketemu lagi dengan kelompok kalangan bisnis, Pak JK, itu akan menjadi sesuatu. Jadi gimana? Megawati, Habib Rizik, Sultan sama JK misalnya. Nah, terus satu lagi dari kelompok agamawan, mungkin juga menarik di situ. Romo Magnis. Bisa Romo Magnis, bisa juga Gus Mus. Atau kombinasi dari Gus Mus. Jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak kebanyakan orang. 5 apa 6 lah, itu menjadi menarik. Dia akan menjadi tonggak dan pilar yang akan menjadi penjuru, pedoman dan kompas. Gitu ya? Lu serius amat sih? Emang ini serius banget situasinya? Iya, situasinya serius banget, Mas. Kenapa sih? Emang Pak Jokowi, ada yang salah dengan Pak Jokowi?
Iya. Masih 22.700 Mas. Maksudnya 22.000. Jangan sampai kemudian saya bahas hilang ini ntar. Shadow ban. Oh, 22.000. Insya Allah ini naiklah 10.000 lagi nih. Ya mudah-mudahan ya. 20.000 jadi 32.000. Mas itu ini terakhir nih. Mas BW akan live TikTok lagi nggak? Insya Allah, insya Allah. Nanti kan ada sidang MK, bos. Sidang MK. Ada pengumuman real count yang itu belum tuh. Insya Allah ya. Itu dong live TikTok lagi demo. Oh lagi demo enak tuh. Seru tuh. Iya. Apalagi kan Mas BW yang live TikTok pasti di belakangnya banyak. Iya. Makasih ya Mas ya. Ini Mas BW sudah meluangkan waktu. Hari ini saya datang ke salah satu villa beliau di Masya Allah. Labuan Bajo. Labuan Bajo atau Bajo Labuan? Pokoknya kita pindah-pindah terus ya teman-teman. Seperti biasa, belum afdol kalau nonton channelnya Mas BW tapi nggak subscribe Channelnya Henry. Ya. Subscribe. Tidak ada pilihan lain. Subscribe aja, kasihan. Kita tunggu live TikTok Mas BW selanjutnya. Terima kasih Cup. Terima kasih teman-teman semua. Ini yang hadir di studio ada 84 orang. Jadi memang besar sekali studionya. Terima kasih. Tapi memang sayangnya nggak boleh ngomong ya. Apanya? Jadi maksudnya kan kalau rame kan harusnya ada yel-yel gini. Iya. Tapi ini semuanya silent. Ada cheerleadersnya ya. Iya. Orang cuma ketawa-ketawa, senyum-senyum apa? Iya. Tertutup ya, senyum-senyum tertutup ya kayak gitu ya. Mas BW ada yang mau disampaikan? Nggak ada lagi. Udah ditutup tadi. Nggak buat panjang durasi gitu. Channel suka-suka lah itu. Makasih ya. Suka-suka hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.